Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Madbox. Kali ini masih berbicara tentang turunan. Oke. Kita akan lihat ada berapa dalil tentang turunan fungsi aljabar. Oke. Jadi ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan atau bertemu dengan setiap soal tentang turunan, kalian bisa berpatokan dengan dalil-dalil berikut ini. Oke, yang pertama adalah jika kita punya suatu konstanta K, kemudian kita punya sebuah fungsi f(x)-nya itu adalah K, yaitu konstanta, ya. Maka untuk turunan dari fungsi f(x) tersebut itu akan sama dengan 0, ya. Akan sama dengan 0. Jadi simple. Jadi kalau misalkan kita punya fungsinya dia hanya berupa bilangan, tidak mengandung variabel, maka turunannya itu adalah 0. Contoh yang paling sederhana, jika kita punya fungsi f(x)-nya itu sama dengan 3, maka fungsi turunannya atau turunan pertama dari fungsi f(x) tersebut adalah 0. Jika kita punya fungsi gx-nya, misalkan ada 150 atau min 150, boleh deh ya. Maka turunnya tetap sama dengan 0. Jadi jika tidak mengandung variabel x ya, karena fungsinya ini kan terhadap x ya, fungsi x, maka turunannya tetap 0. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita punya fungsi f(x) sama dengan x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n kali x pangkat n dikurangi 1. Nah, ini adalah dalil yang sering kita gunakan untuk menentukan turunan fungsi aljabar dari sebuah fungsi. Ya, jadi ketika kita punya fungsi x pangkat n, ya, maka kita tinggal pindahkan n-nya ke depan sebagai koefisien yang dikalikan dengan x-nya. Kemudian pangkatnya yang tadi pangkat n itu harus dikurangi 1. Itu cirinya ya. Contoh, jika kita punya f(x) sama dengan 5x kuadrat min 4x. Oke? Berdasarkan dalil yang seperti ini, maka turunan pertamanya adalah, berarti ini 2 dari sini ya, 2 itu diturunkan ke sini. 2 kali x. 2 kali 5x ya. 5x. Kemudian di sini 2 harus dikurangi 1. Kurangi 4x. Nah, kan di sini harus, kalau sesuai ketentuan ya, di sini kan ada pangkatnya pangkat 1. Sama saja kita pindahkan ya. Jadi 1 dikali 4x, kemudian di sini 1 dikurangi 1. Sehingga di sini adalah 10x pangkat 1 ya. Oke, nggak usah kita tulis. Dikurangi, di sini adalah 1 kali 4, 4. X pangkat 0. Ingat, di konsep bilangan berpangkat, setiap unsur berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi ini hasilnya 10x min, ini 4 kali 1. Jadi 10x dikurangi 4. Ya. Jadi kalau bisa kita skip ya, step yang seperti ini, kalau bisa sudah bisa langsung yang sudah tinggal 2 kali 5 berarti 10x dikurangi 4 gitu ya. Jadi asalnya pangkat 2 berarti turunannya akan bersisa x pangkat 1. Asalnya itu fungsi asalnya x pangkat 1 berarti ketika diturunkan x-nya pangkat 0 atau ya udah nggak ada gitu. Oke? Kemudian dalil yang ketiga, jika kita punya fungsi gx itu sama dengan suatu fungsi yang dikalikan dengan suatu konstanta. Atau bisa kita tulis seperti ini, fungsi gx adalah fungsi perkalian fx dengan sebuah konstanta k. Oke, maka akan berlaku ketika kita diminta atau mencari turunan pertama dari fungsi gx tersebut, yaitu sama dengan
fungsi K, bukan fungsi K ya, konstanta K dikalikan dengan fungsi turunan fx-nya itu sendiri. Jadi tidak perlu diturunkan untuk K-nya itu sendiri karena dia konstanta. Oke, seperti itu. Contohnya seperti apa? Contoh, sangat simpel sekali. Contoh, kita punya fungsi gx. Gx-nya adalah 5 kali 3x kuadrat. Oke, misalkan seperti ini. Fx-nya adalah 3x kuadrat. Maka fungsi turunan pertama dari fungsi gx itu adalah 5 dikalikan dengan, ini turunkan. Berdasarkan dalil yang tadi, ini jadi berapa? Jadi 2 kali 3 ya, jadi 6, x pangkat 1. Maka gx turunannya adalah 30x ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat ya, jika kita punya fungsi fx sama dengan k kali x pangkat n. Oke. Nah, ini turunan pertamanya adalah k kali n kali x pangkat n min 1. Ya, sama saja seperti yang tadi. Namun ini hanya ditambahkan k-nya saja. Ya, seperti itu. Contohnya ya sangat simpel sekali ya. Contohnya sangat simpel sekali. Seperti ini bisa. Contoh, kita punya fx-nya itu sama dengan 6x pangkat 4. Seperti itu ya. Maka turunan pertamanya adalah 6 kali 4x pangkat 4 dikurangi 1 ya gitu. Jadi ini 24x pangkat 3. Seperti itu ya, sangat simpel sekali, mudah. Kemudian dalil yang kelima, jika kita punya dua buah fungsi fx dan gx ya, lalu ada fungsi hx. Hx itu adalah fungsi fx ditambah atau dikurangi oleh gx ya. Jadi ada dua buah fungsi f dan g dijumlahkan atau dikurangi di antara keduanya, itu kita sebut sebagai fungsi hx. Kemudian fx dan gx ini f aksen dan g aksen x ini ada ya, artinya bisa diturunkan ya. Fx-nya bisa diturunkan, gx-nya juga bisa diturunkan atau dicari turunan pertamanya. Maka ketika kita akan mencari f aksen x-nya itu sendiri, itu kita dapatkan dari f aksen x ditambah atau plus minus g aksen x. Jadi kita cari aja dulu si f f aksen x-nya berapa, kemudian g aksen x-nya berapa, kemudian kita jumlahkan atau dikurangi sesuai dengan operasi yang diminta di soal tersebut. Oke, seperti itu. Tentukan f aksen x dari fx-nya itu sama dengan 3x kuadrat min 3x. Nah, ini ada dua buah fungsi. Anggap saja ini sebagai, atau ini ganti deh ya. Ini hx aja. Ini hx. Hx ini fx. Kemudian ini gx. Kita cari masing-masing ya. Kita cari masing-masing. Untuk fx-nya. Fx-nya 3x kuadrat. Maka f aksen x-nya dia berapa? Ya, 6x. Kita bisa langsung seperti itu. Kemudian kita punya gx-nya itu sendiri, yaitu 3x. Maka g aksen x-nya itu sama dengan 3 ya. Kita hanya
seperti menghilangkan X-nya saja, ya. Oke, berarti H bukan inverse ya. H aksen X atau turunan pertama dari fungsi Hx tersebut adalah F aksen X, yaitu 6X, karena operasinya adalah pengurangan, maka dikurangi oleh 3. Seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Atau kalau sudah mahir, dari ini langsung dipakai, langsung saja, tidak usah step seperti ini, ya.